Oke, baiklah, kembali lagi di perkuliahan kalkulus atau perkuliahan matematika. Kita akan melanjutkan materi tentang turunan ya. Jadi kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi turunan, yaitu masih mengaitkannya dengan limit, konsep limit. Kemudian jadi sehingga kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, maka kita bisa cari turunannya menggunakan definisi tadi, menggunakan konsep limitnya tadi, sehingga didapat hasilnya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kemudian di sini sudah juga kita bahas sebelumnya tentang hubungan antara turunan dan kekontinuan. Jadi ternyata kalau misalnya fungsinya punya turunan di A, maka dia fungsinya kontinu. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ketika fungsinya kontinu, dia tidak menjamin adanya turunan di A. Contoh penyangkalnya apa? Contoh penyangkalnya adalah fungsi f(x) sama dengan mutlak x. Nah, fungsi f(x) sama dengan mutlak x itu dia kontinu di 0. Kalau kita gambarkan, ini juga sebenarnya sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Kalau kita gambarkan fungsi f(x) sama dengan mutlak x-nya, maka seperti ini ya. Nah, maka fungsi ini kontinu di 0. Tetapi dia tidak punya turunan di 0. Kenapa tidak punya turunan? Ya, kita kaitkan lagi dengan definisi turunan tadi. Maka kita tinjau misalnya definisi limitnya ada. Syaratnya dia punya turunan kalau limitnya ada. Limit dari fb min fa per b min a, b menuju a itu ada. Nah, sekarang kapan limit ada? Salah satu syaratnya adalah limit ada ketika limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, maka kita cari limit kanannya, limit a menuju 0 dari positif atau dari kanan. Hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian limit 0 dari kiri hasilnya sama dengan minus 1. Akibatnya limit kiri dan limit kanan itu tidak sama. 1 tidak sama dengan min 1. Makanya limitnya tidak ada. Nah, hal ini membuktikan tadi bahwa ketika dia punya turunan, dia pasti kontinu, tetapi ketika dia kontinu belum tentu dia mempunyai turunan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti ketika ini ya, mutlak H-nya ini. Kalau mutlak H nanti akan sama dengan H kalau dari kanan. Tercoret ya. Tapi kalau dari kiri dia akan sama dengan minus H. Seperti itu. Sehingga nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Akibatnya nilai limitnya tidak ada, maka dia tidak punya turunan. Oke, jadi tidak berlaku sebaliknya ya. Kemudian, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang aturan turunan. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan cara seperti ini yang sudah dipelajari mungkin waktu ketika di bangku sekolah ya. Jadi misalkan kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 7x, maka turunannya adalah biasanya yang diajarkan adalah pangkatnya turunkan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 gitu ya. Jadi 3x kuadrat, kemudian 7x berarti sisa 7. Nah, itu sebenarnya menggunakan teorema. Jadi ada aturannya nanti, aturan pangkat, kemudian aturan penjumlahan, dan aturan-aturan lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Untuk notasinya sendiri banyak ya, notasi turunan ada f aksen, ada dx, ada juga dy per dx. Nah, jadi dy per dx ini bukan seperti pembagian ya, dy dibagi dx bukan, dia satu kesatuan. Jadi dy dx biasanya. Nah, ini semua adalah notasi dalam bagaimana menuliskan turunan. Ya, baiklah kita bahas aturan yang pertama. Ini semuanya dalam teorema ya, yaitu aturan fungsi konstan. Aturan fungsi konstan itu kayak gimana? Mungkin kalau lebih mudah ketika kita punya gambarannya. Kalau kita punya grafiknya nanti akan lebih mudah. Kalau fungsi konstan, misalkan di sini ini bidangnya, maka fungsi konstan f(x) sama dengan k gitu ya. Ini sumbu x, ini berarti f(x). Oke, di titik berapapun nanti x-nya nanti f(x) akan sama dengan k. Misalkan katakan di sini ya. Ini nilai k-nya.
Nah, ternyata kalau fungsi yang seperti ini, maka untuk sebarang X, turunannya adalah 0. Nah, kenapa bisa turunannya 0? Kita harus bisa membuktikan dengan menggunakan definisi ya. Balik lagi ke definisi awal, definisi turunan. Yaitu limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Perhatikan fx-nya sama dengan K, maka fx plus H adalah juga tetap sama dengan K, karena dia fungsi konstan. Kemudian dikurangi fx-nya sama dengan K, dibagi H. Maka kita punya nanti sama dengan 0 per H. Ini limit H menuju 0, 0 per H. Jadi dapatnya limit H menuju 0 dari 0. Limit 0 adalah sama dengan 0. Sehingga artinya apa? Kalau kita punya suatu fungsi yang konstan, maka turunannya adalah sama dengan 0. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 3, maka kita gambarkan ini 3, turunannya adalah sama dengan 0. Itu merupakan aturan yang pertama. Aturan yang berikutnya adalah aturan fungsi identitas. Aturan fungsi identitas itu seperti apa? Ini teoremanya mengatakan bahwa jika fx sama dengan x, maka turunannya adalah sama dengan 1. Sekarang kita gambarkan dulu. Coba kita gambarkan fx sama dengan x itu bentuknya seperti apa. Ini, kemudian seperti ini. Nah ya, ini x, grafik x. Maka misalkan di sini kalau kita kasih koordinatnya ini berarti ini titik x, fx. Oke, ini x ya. Kemudian nanti ini x plus h. Ini ya, supaya sesuai dengan definisinya. Oke. Maka ini adalah x plus h, fx plus h. Seperti itu. Nah, turunan dari fungsi yang seperti ini bentuknya adalah sama dengan 1. Kenapa? Kita balik lagi, kita membuktikannya dengan menggunakan definisinya. Jadi ingat definisinya, limit H menuju 0 fx plus H min fx dibagi H. Nah, fx-nya x. Berarti fx plus H-nya adalah x plus H juga. Dikurangi fx, berarti dikurangi x dibagi H. Ini berarti x dikurang x dapatnya 0, sisa H per H. H per H sama dengan 1, berarti limit 1 adalah sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa ketika kita punya fungsi fx sama dengan x, maka turunannya adalah identitas atau 1. Seperti itu. Oke, kemudian aturan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aturan pangkat. Nah, inilah yang biasa kalian gunakan dalam ketika sekolah ya. Jadi pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya kurang 1. Nah, itu yang biasanya diajarkan. Ini teoremanya mengatakan di sini bahwa jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan bulat positif, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah n dikali x pangkat n min 1. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Oke, sekarang kita buktikan. Jadi kembali lagi, semuanya harus kita buktikan menggunakan definisi dari definisi dari turunan itu sendiri. Oke, limit h menuju 0 fx plus h min fx per h sama dengan, berarti limit kalau fx dx pangkat n, berarti dia x tambah h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h. Nah, ini gimana caranya x plus h pangkat n? Maka kita bisa gunakan rumus binomial ya. Rumus binomial itu misalnya kalau kita jabarkan, kalau kita punya A tambah B kuadrat, maka nanti sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau kita punya A plus B pangkat 3, maka kita akan punya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3.
dan seterusnya. Nanti kalau kita bisa temukan bentuknya kalau A tambah B pangkat N itu bentuknya seperti apa dengan menggunakan rumus binomial seperti itu, sehingga kita dapatkan X tambah H pangkat N nya adalah bentuknya seperti ini dia bentuk X tambah H pangkat N seperti ini, dikurangi X pangkat N dibagi H. Oke, kemudian ya kita lakukan operasi dalam ini, operasi aljabar, maka kita dapatkan di sini tinggal H dikali NX min 1, ini enggak ada H-nya ya. Oke, kemudian ini hanya berkurang 1 karena sudah di depan, ini berkurang 1, sisa H pangkat N min 1. Ini dengan ini maka habis ya, hasilnya 0, bukan habis ya, dibagi H, maka sisa tersisa nanti NX pangkat N min 1 ya, limit dari nilai limit dari ini adalah sisanya N dikali X pangkat N min 1. Nah inilah yang selalu diajarkan dalam sekolah ya, cara mencari turunan seperti itu biasanya. Oke, berikutnya adalah aturan perkalian dengan konstan. Nah kalau tadi hanya konstan saja, kalau ini ada perkalian dengan konstan. Jika K adalah konstan dan F adalah fungsi terdiferensial, maka K dikali F, turunan dari K dikali F itu sama dengan K dikali turunan F. Nah, cara membuktikannya kembali lagi sesuai dengan definisi dari turunan itu sendiri. Berarti kita gunakan F aksen X itu sama dengan F besarnya tadi, F besar X itu sama dengan K dikali F kecil X, maka F besar aksen X itu sama dengan Fx plus H min Fx dibagi H. Nah, kita sesuaikan dengan yang diketahui tadi. Kalau F besar X sama dengan K kali Fx, maka kalau F besar X plus H adalah K dikali Fx plus H. Seperti itu. Kemudian kita lakukan manipulasi aljabar seperti biasa, maka kita dapat membuktikan bahwa F besar aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Seperti itu ya. Jadi untuk teorema aturan perkalian dengan konstan. Nah, baiklah, selanjutnya untuk aturan penjumlahan. Jadi aturan penjumlahan di sini dikatakan kalau kita punya F dan G fungsi yang terdiferensialkan, maka F tambah G turunannya terhadap X adalah turunan F terhadap X ditambah turunan G terhadap X. Jadi artinya apa? Artinya sama saja, mau dijumlahkan dulu baru diturunkan atau mau diturunkan masing-masing baru dijumlahkan. Buktinya apa? Buktinya sama seperti dengan teorema-teorema sebelumnya. Jadi kita misalkan dulu F besar X-nya adalah Fx tambah Gx. Maka F besar aksen X-nya gunakan definisinya, berarti Fx plus H ditambah Gx plus H dikurang Fx plus Gx dibagi H. Nah, kemudian ini kita menukar posisinya saja, jadi dapatlah Fx plus H dikurang Fx per H ditambah Gx plus H dikurang Gx per H. Kemudian nanti dengan menggunakan sifat limit, maka limit dari jumlahan adalah limit masing-masing jumlahnya, maka kita dapatlah bentuknya seperti ini, dan ini adalah definisi dari F aksen X dan G aksen X gitu. Jadi ini adalah definisi dari F aksen X dan ini adalah definisi dari G aksen X. Maka dengan demikian terbukti, sehingga kalau penjumlahan berarti sama saja, mau kita jumlahkan dulu baru kita turunkan atau mau kita turunkan masing-masing baru dijumlahkan juga diperbolehkan. Kemudian teorema berikutnya adalah aturan selisih. Aturan selisih ini, jadi kalau tadi penjumlahan, ini selisih. Nah, aturan selisih ini sama saja. Jadi kalau mau kita kurangkan dulu baru kita turunkan boleh, atau mau kita turunkan masing-masing baru diturunkan. Nah, ini pembuktiannya itu sama. Jadi pembuktiannya sama dengan aturan pembagian tadi ya. Tinggal kita misalkan saja. Silahkanlah teman-teman coba.
Oke, kemudian di sini adalah contoh 5, tentukan turunan dari yang pertama 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, ini harus jelas tahapannya ya, nggak boleh langsung tiba-tiba 10x ditambah 7. Tetapi harus sesuai dengan ininya, sesuai dengan teorema yang sudah kita bahas. Berarti misalnya kita mau cari turunannya, atau langsung aja kita pakai f aksen x ya. Turunannya adalah kita gunakan aturan penjumlahan, aturan selisih dulu. Berarti turunan dari sepertinya kalau lebih enak menuliskannya pakai notasi D aja ya. Jadi ini dx dari 5x kuadrat ditambah 7x min 6 itu sama dengan kita gunakan teorema aturan selisih, dx 5x kuadrat ditambah 7x dikurang dx 6. Kemudian kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, ini dituliskan aturan selisih seperti itu. Ini berarti aturan penjumlahan dx dari 5x kuadrat ditambah dx 7x dikurang dx 6. Ini aturan penjumlahan ditulis. Kemudian di sini menggunakan aturan pangkat misalnya, berarti di sini jadinya dijadinya 5 dikali 2x, kemudian ini adalah 7 dikali 1, ini aturan konstan 0. Maka di sini hasilnya berarti ada aturan apa aja di sini ditulis, teorema apa? Teorema pangkat, teorema apalagi istilahnya identitas, dan teorema konstan. Maka ini hasilnya adalah 10x ditambah 7. Nah, harus lengkap seperti ini caranya. Begitu juga dengan nomor 2, silahkan teman-teman coba. Kalau secara langsung kita dapat gampang menentukannya ya, tapi ini tuliskan lengkap dengan teorema apa namanya. Oke, berikutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Nah, sebenarnya ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau penjumlahan sama, mau dijumlahkan dulu baru diturunkan, itu sama saja dengan diturunkan dulu baru dijumlahkan. Nah, tetapi kalau perkalian dan pembagian berbeda. Ini akan terlihat pada contoh berikut ya. Contohnya misalkan gx sama dengan x, hx sama dengan 1 plus 2x. Fx adalah gx dikali hx. Yang pertama tentukan dx fx, ya, tentukan turunan dari fx. Turunan dari fx berarti dia dx dari fx-nya adalah x dikali 1 tambah 2x, x kali 1 tambah 2x. Nah, ini turunannya adalah, ini kalau kita selesaikan dapat dx dari x ditambah 2x kuadrat. Maka ini turunannya adalah 1 ditambah 4x. Ini langsung saja ya. Kemudian kalau gx, dx, gx, turunan gx-nya berarti ini dx, gx-nya adalah x, ya. Berarti turunan identitas sama dengan 1. Oke, kemudian hx, dx hx itu adalah dx dari hx-nya 1 ditambah 2x, yaitu sama dengan 2. Dan tunjukkan bahwa dx fx itu tidak sama dengan dx gx dikali dx hx. Dx fx-nya ini dx gx dikali dx hx, dx gx dikali dx hx ini adalah berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, benar ya, berarti dx fx itu tidak sama dengan 2. Maka ternyata kalau di perkalian itu tidak berlaku, nggak bisa kalau misalnya diperlakukan seperti dengan jumlah, nggak bisa kita kalikan, kita turunkan masing-masing sukunya istilahnya, nggak bisa. Kalau ini kan gx diturunkan, hx diturunkan, kemudian sama nggak dengan fx yang langsung dikalikan, ternyata tidak bisa. Nah, kalau perkalian gimana caranya? Perkaliannya adalah
Ini dia, ini mungkin kalau di sekolah sudah dikasih tahu rumusnya U aksen V plus UV aksen misalnya yang ditanamkan. Nah, itu gimana cara mendapatkan U aksen V plus UV aksen? Nah, caranya adalah dengan membuktikan teorema tersebut. Gitu. Misalkan F besar X-nya itu adalah Fx dikali Gx. Maka menggunakan definisinya limit H menuju 0 Fx plus H min Fx per H. Berarti Fx plus H-nya adalah Fx plus H dikali Gx plus H dikurang Fx Gx per H. Kemudian berikutnya kita lakukan manipulasi aljabar. Jadi manipulasi aljabarnya adalah kita kurangkan ini dan kita tambahkan lagi ini. Kan sama saja, hasilnya akan sama dengan 0 ya. Jadi kurang ini tambahkan ini. Kan ini sama dengan yang di atas, ini juga sama dengan yang di atas. Jadi tidak masalah untuk menambahkan dan mengurangkan ini karena tidak mempengaruhi hasil, tetap sama ini. Nah, kemudian kita lakukan operasi aljabar, jadi dapatlah Fx plus H dikali Gx plus H dikurang Gx. Nih ya, suku yang ini. Jadi suku ini dan suku ini salah ya, Fx plus H dikurang Gx dibagi H ditambah Gx dikali Fx plus H min Fx, berarti yang ini. Nah, kemudian pakai sifat limit, dapatlah limit perkalian, kemudian di sini limit Fx plus H dikali, ini berarti Fx karena hanya menuju 0, kemudian ini adalah definisi dari Gx dan X, ini Gx tetap, dan ini adalah definisi dari f aksen X, maka terbukti. Nah, jadi sebenarnya dapatnya dari mana? Kalau di sekolah dikasih tahu aksen V plus UV aksen misalnya, hafalannya seperti itu, dapatnya dari mana adalah dengan membuktikan ini. Contoh, oke, contohnya adalah tentukan turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Nah, ini berarti kita misalkan, kita boleh misalkan ini sebagai fx, ini sebagai gx ya. Jadi penulisannya bisa kita tuliskan misalkan fx adalah 3x kuadrat min 5, maka f aksen x-nya adalah 6x ya. Kemudian ini gx-nya adalah 2x pangkat 4 min x, maka g aksen x-nya adalah 8x pangkat 3 min 1. Maka gunakan rumus yang tadi. Nih, maka akan kita dapatkan hasil dari turunan tersebut. Oke, silahkan dicari ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah aturan pembagian. Nah, aturan pembagian juga ternyata berbeda. Kalau misalnya, nggak bisa kalau misalnya kita turunkan masing-masing baru dibagi. Itu pasti hasilnya akan berbeda. Caranya gimana? Caranya ternyata kalau di sekolah dulu diajarkan adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Sama dengan perkalian tadi. Nah, ini silahkan teman-teman cermati langkah-langkahnya ya, tidak akan saya berikan detail, tapi caranya sama. Caranya adalah dengan memisalkannya terlebih dahulu, kemudian kita gunakan definisinya, kemudian kita temukan bentuknya supaya sedemikian sehingga terbukti seperti ini. Dapatlah hasilnya seperti ini ya, silahkan dipelajari dan dicoba-coba, harus dicoret-coret kertasnya supaya ketemu. Oke, nah kemudian contohnya tentukan turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Nah, ini sama juga, berarti kita misalkan fx-nya adalah 3x min 5, maka f aksen x adalah 3. Gx-nya adalah x kuadrat plus 7, maka g aksen x adalah 2x. Baru pakai rumus, ini kan fx per gx ya. Barulah gunakan rumus ini. Nah, maka akan dapatlah hasilnya. G kuadrat x berarti, kalau G kuadrat X berarti X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Substitusikan ke rumus yang tadi, maka kita dapatkanlah turunan dari F per G. Nah, di sini masih ada satu contoh latihan lagi, silahkan teman-teman coba. Berarti ini penggabungan antara penjumlahan dan pembagian ya.
Silahkan dicoba untuk contohnya menggunakan teorema-teorema yang sudah ditunjukkan yang tadi. Nah, silahkan selamat dicoba, selamat belajar, pahami setiap langkah pembuktiannya ya. Jadi jangan asal pakai aja, jadi harus bisa juga membuktikan sebenarnya rumusnya dapat dari mana, dan pelajari contoh-contohnya sehingga bisa lebih mudah dipahami. Oke, sekian dari materi tentang aturan-aturan tadi, aturan-aturan turunan. Silahkan dicoba dan selamat belajar. Terima kasih.